Bagaimana kader Ansor di Garut, ya, ribut bakar-bakaran di Serang, kemudian di Yogyakarta, Pekalongan, dan banyak lagi kota lain. Gak ada. Hanya kami yang siap berhadapan dengan kelompok-kelompok mereka-mereka yang ingin merongrong Pancasila. Kita buktikan. Oke, Sobat Bangsa, kali ini kita kembali lagi di channel Postrak, Forum Strategis Secara Bangsa, dengan saya, Pak Eki Hidayat, dan host kita samping sambutan, Mas Iradat. Kali ini kita kedatangan tamu dengan boleh disebut kader muda NU dan Muhammadiyah yang bakal nyalek di pemilu 2024 yang akan menghiasi wajah-wajah parlemen. Boleh diperkenalkan, Gus? Nama? Ya, nama saya Muhammad Ainul Yakin. Saya di Partai Golkar, caleg DPR RI, Dapil Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 2, Dapil 2 DKI, meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Siap, terima kasih Bung. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caleg gitu Bang, harus pakai salam ya. Oh, iya. Apalagi dari OKP Islam ini. Biar konstituen lihat kita ini. Wah, ini mewakili kelompok anak muda Islam ini ya. Saya Dedi Irawan SPMSI. Saya caleg dari Partai Amanat Nasional dari Dapil Sumatera Utara 1, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Berdagai, dan Kota Tebing Tinggi. Oke, kali ini saya akan menanya untuk keduanya alasan mengapa Mas Yakin dan Mas Dedi ini nyalek gitu. Tujuannya apa? Siapa dulu? Ya, senior lu. Gak berani kita. Gimana tujuannya? Niatnya kenapa sih mau nyalek gitu? Kemana nih? Gini, kita ini sejak mahasiswa kan jadi aktivis. Mulai dari BEM, kebetulan saya dulu setelah dari BEM, saya ini aktivis PMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Dan saya berkarir di PMI itu mulai dari komisariat sampai tingkatan pengurus besar. Itu struktur paling akhir lah di PMI. Jadi sehingga keseharian kami ya biasa bergulat dengan dunia politik, dunia kebangsaan, dunia sosial, sehingga ya bukan hal tabu kami ini masuk politik. Justru dengan kita masuk politik ini, disinilah wadah untuk kita menyampaikan aspirasi, pikiran-pikiran kita selama ini kita hanya bicara di luar. Nah, dengan kita masuk partai politik, sesungguhnya inilah penyaluran aspirasi demokrasi yang sah dan legal dan kuat menurut aturan negara kita. Nah, kalau Mas Dedi? Ya, terima kasih Bung. Kalau kita Bung ya, tentu namanya di OKP, kepemudaan, karena memang dari kecil maksudnya dari level komisariat, bersentuhan seniornya selalu pasti anggota DPR. Jadi itu apa ya, jadi motivasi sejak kita dulu, zaman-zaman komisariat Bang. Kekinian karena saya melihat bahwa di PAN ini ada peluang. Pertama, basis utama PAN ini adalah Muhammadiyah. Yang kedua, kader Muhammadiyah yang eksis di PAN tinggal sedikit. Yang ketiga, saya lihat kenapa saya pilih dapil saya, karena memang di internal DPR yang terpilih dari PAN itu di dapil saya juga kurang aktif di lapangan. Saya udah turun ke bawah, saya lihat wah banyaklah kekecewaan. Jadi saya kira pertama ada peluang, kesempatan, dan saya kira kenapa nggak kita coba. Apalagi sekarang kalau menurut data KPU itu 115 juta atau 53% sekian lebih itu pemilihnya anak muda,
Dan saya kira untuk Dapil Sumut 1 saya punya peluang yang besar. Sehingga saya bismillahkan saya maju, Bang. Jadi kan biasa gini kalau partai atau caleg-caleg muda baru itu kan pasti menawarkan gagasan yang besar. Apalagi kan kalau Bung Deddy misalkan dari latar belakang sebagai angkatan muda Muhammadiyah yang kemudian terjun ke PAN, tapi kan kita tahu sendiri ada yang satu partai lagi yang pecah dari yang juga akan merebut basis-basis Muhammadiyah. Nah, kira-kira apa nih Bang Deddy untuk menawarkan ke basis kultural yang udah diklaim bahwa itu sudah dari sononya, bahwa itu memang sering intensitas sama PAN itu sudah biasa. Kira-kira ini pertanyaannya sama juga sama Gus Ainul juga, kira-kira apa sih yang mau dibawa, karena pasti ada senior-senior sebelum sudah ada dengan berlatar belakang NU maupun Muhammadiyah. Kira-kira gimana tuh? Apa yang mau dijual gitu, mau ditawarkan? Kalau saya, Bang, terkait tadi ada partai yang sempalan ya, dari sebenarnya bukan sempalan, karena sudah keluar dulu baru didirikan partai, Bang. Kalau sempalan tuh kongres pecah ya, baru buat. Kalau ini kan udah keluar dulu. Partai juga tapi akan menyasar basis yang sama gitu ya, istilah. Kita, Bang, dari hasil survei yang saya kantongi, Bang, yang saya lihat, khusus Sumatera Utara bahkan nasional sebenarnya, partai tersebut, kita nggak sebut partainya ya, nggak boleh ya. Partai tersebut tidak mengurangi basis-basis PAN yang kultural, Bang. Yang kedua, saya kira dengan latar belakang kental kita warga persyarikatan, berproses dari komisariat, cabang, DPD dan seluruhnya sampai ke pusat, dan kita juga terhubung sama teman-teman nggak pernah putus walaupun kita di Jakarta, tapi kita terhubung sama grassroots. Apalagi kerinduan warga persyarikatan khususnya Dapil Sumut 1 ya terhadap mana nih anggota DPR yang kita dukung tapi yang mau menyapa kita, nggak hanya 5 tahunan sekali. Jadi ini kalau masuk mau 5 tahun baru datang lagi, Bang. Nah, ini sudah 2 periodian begitu, dan senior-senior juga ayo maju aja, kita dukung. Kita nggak minta apa-apa nih, capek nih kita menjadikan orang DPR tapi serasa nggak punya tempat mengadukan aspirasi. Mas, kalau Mas Deddy masuk PAN itu ditawari atau gimana? Ya, komunikasi 2 arah, Bang. 2 arah. Karena kita bergaul sama PAN ini udah lama ya, walaupun kita secara keanggotaan baru sekarang masuk, tercatat beberapa tahun belakangan ini, tapi untuk secara kultural karena senior-senior kita yang mengkader kita banyak politisi-politisi dari PAN ya, kita secara kultural sudah lama lah bantu-bantu mereka sejak 2009 dan seterusnya. Sekarang kan PAN kebanyakan artis. Nah, itu dari kader Muhammadiyah sendiri gimana? Apa kira-kira? Kayaknya, Bang ya. Kayaknya, Bang ya, dari sekian ribu bacalek, artisnya kan nggak habis jari, Bang. Siapa? Verrel Bramasta. Lalu saya aja nggak hafal nih. Eko udah 2 periode, nggak kita hitung lah ya. Bu Desi udah periode ketiga. Terus yang baru ini siapa nih? Adik iparnya Rafi Ahmad nih, sama adik kandungnya. Lalu Pak Komar kan udah pernah di Demokrat juga ya, di Demokrat udah pernah. Lalu sekarang di PAN Dapil Cirebon. Saya kira itu hanya beberapa ya. Dan itu juga mungkin menyasar kelompok tertentu juga, dan nggak salah lah, namanya sekarang ini persaingan makin ketat, ada lokus-lokus yang memang mereka punya tugas ngendorse di sana, masuk cari simpati. Saya kira nggak apa-apa, positif aja. Toh mereka juga bukan orang-orang yang nggak terpelajar, mereka terpelajar. Desi Ratnasari, ketua baliknya PAN di praksi ya, dia atur, dan saya kira cukup kritis lah. Jadi yang masuk PAN saya kira artisnya yang saya kenal, saya tahu cukup kritis, Bang. Jadi nggak ada masalah untuk ngambil suara yang memang nggak bisa kita jangkau bagi tugas, Bang. Kalau gimana Gus ini? Latar belakang NU ya kan, tapi masuk Golkar, kenapa nggak PKB dan P3? Loh, aku ini sekarang ketua Ansor DKI. Iya. Jadi saya ini kalau di Golkar bukan masuk kategori as-sabiqunal awwalun. Bukan mengawali, karena senior-senior saya sudah banyak. Mantan ketua umum Ansor 2 periode namanya Pak Khalid Mawardi, 2 periode anggota DPR dari Golkar.
Setelah itu Pak Slamet Effendi Yusuf almarhum. Oh iya. 2 periode Ketua Umum Ansor, 3 periode anggota DPR dari Golkar. Setelah itu almarhum Iqbal Assegaf, Ketua Umum Ansor, dia juga anggota DPR dari fraksi Partai Golkar. Sekarang ada Pak Nusron. Pak Nusron Wahid ya. Mantan Ketua Umum Ansor, sekarang masih di Golkar. Jadi banyak lagi itu masih unsur Ketua Umum. Belum yang mantan Sekjen, hanya pengurus, itu banyak. Jadi saya ini ya tabiin lah saya ini, pengikut lah. Bukan muajin ya. Bukan. Tapi di keluarga ada yang kayak gitu, maksudnya nyalek juga atau sebelumnya? Ada ya, beberapa keluarga kita di Golkar juga banyak. Tapi kira-kira apa yang Gus Ainul tawarkan, program yang ya kan biasa kan masih berlomba-lomba tuh, yang apakah masih akan ikut irama normatif seperti caleg-caleg yang lain atau senior atau gimana kan gitu? Ya tentu kita sebagai latar belakang aktivis, kalau nanti ditakdirkan Allah jadi anggota dewan, pasti ikut mewarnai lah dewan itu. Dewan ini kan beda dengan kepala daerah. Dewan ini ya fungsinya 3 aja kan, budgeting, controlling, undang-undang, itu aja. Jadi dengan latar belakang kita selama menjadi aktivis kampus, aktivis kepemudaan, organisasi Islam gitu ya, tentu banyak hal yang bisa kita perjuangkan di DPR gitu. Gitu bro. Iya, ini menarik karena tadi dibilang Gus Ainul, beliau bukan yang mengawali, beliau hanya melanjutkan istilahnya ya gitu. Tapi kan Bang, ini kan banyak tren juga tuh, mungkin publik merasa bahwa dengan adanya caleg-caleg muda yang muncul terus yang berlatar belakang AP atau mewakili misalkan dari pemuda Muhammadiyah maupun dari Pak Ansor, ini kan pasti orang berpikiran positif lah karena akan ada daya dorong di parlemen juga semakin kencang ya. Tapi kadang juga sering jadi gangguan juga di kalangan kekinian, banyak ternyata yang muda-muda juga malah nggak terlalu kencang seperti di awal-awal sebelum masuk ke parlemen gitu. Karena itu jadi apa semacam tantangan lah bagi caleg-caleg muda ya, seperti Gus Ainul sama Ketua Edi lah gitu. Kira-kira gimana tuh? Ini akan menjadi tantangan bersama gitu. Image sebagai anak muda yang masuk ke parlemen kan gitu. Wow, dulu kan teriak-teriak kan gitu. Tapi ketika masuk, nah suaranya, nah ini nih kenceng. Nyaringnya gimana nih kira-kira? Ya, saya kira enggak juga lah. Ini kan soal persepsi aja, soal persepsi. Karena begini, banyak juga kok teman-teman muda di parlemen itu sering bicara, sering berikan pikiran, kritik. Cuma memang kadang nggak diliput media gitu aja sebenarnya. Mungkin juga yang bersangkutan tidak melek media sosial. Tapi saya kira enggak lah. Bahwa bangsa ini berdiri sejarahnya juga dari anak muda. Bung Karno jadi presiden di usia muda, Pak Harto usia muda, ya. Kemudian selanjutnya juga begitu. Jadi saya kira apalagi sekarang nih, bukan hanya parlemen. Kalau selama ini kan yang dibicarakan tuh anggota dewan muda. Ini sekarang sedang diajukan judicial review ke MK untuk capres dan cawapres di usia muda. Saya kira iya, usia 35. Saya kira juga pemimpin-pemimpin di daerah, kepala-kepala daerah ini saya kira tidak kurang dari 50 jadi pejabat publik atau sebagai kepala daerah. Di Pulau Jawa saja banyak sekali kan kita lihat pemimpin-pemimpin, baik bupati, wakil bupati, wali kota, wakil kota. Jadi saya kira ya kita harus optimis lah. Gimana Ketua Dedi? Apa kira-kira ini? Karena soalnya sumut dapil beliau ini kan dapil yang kata saya dalam tadi dapil apa? Dapil naga ya? Ya. Dapil keren. Jadi lebih ngeri dapil saya, Pak. Iya, dapil saya menteri aja berapa nyalek, Pak? Iya. Gimana? Kita lanjut ya Bang Dedi. Gimana Bang? Ya gini ya, memang media itu selalu ngambil angle ya, banyak ya, bukan selalu ya. Yang enak di clickbait ya. Pak, anggota DPR tidur ya, tidur lalu main game slot gitu-gitu ya. Lalu banyak, Iya Candy Crush, sorry. Terus setelah itu banyak yang nggak masuk ya. Tapi ya gimana ya?
makanya masyarakat kasih kesempatan kita masuk ya. Jadi mumpung kita masih muda nih, kalau orang masih muda ini kan DPR ini kan periodik ya 5 tahunan. Saya kira kalau nanti kami juga nggak bersuara, tentu mau dipilih yang akan datang juga berat begitu. Dan kami untuk maju ke Senayan ini kan modalnya juga modal lillahi ta'ala ini kan, lillahi ta'ala. Jadi banyak tangan Tuhan nih, tangan Allah banyak bermain di situ ya kan, kita harapkan ya. Jadi ketika masuk, saya kira dengan pengalaman yang kami punya di lapangan, di dunia aktivis, kita tahu keresahan masyarakat di masa apa namanya sekarang ini sosialisasi namanya, masa sosialisasi pun kita ketemu rata-rata memang keluhannya soal yang dasar-dasar ya, kesehatan, pendidikan, lalu jaminan sosial yang itu begitulah, lalu bahan pokok. Saya kira ini ya, kita bisa meresapi, dan kalau di parlemen nanti justru kalau diam-diam aja gatal kita bang, pasti kita gatal bang. Orang kita tahu masalah, kita biasa bicara, kita biasa berdebat, kita biasa tanda kutip meramaikan ini bang. Kalau kita diam-diam aja bang, bisa mati muda kita bang, kena serangan jantung pasti bang. Nah, jadi saya kira enggak lah kalau kami duduk, wah akan dinamis nih parlemen bang. Ya kita bersama wartawan lah, orang kita juga teman-teman nongkrongnya kita di mana-mana, teman-teman senior-senior aktivis nongkrong, teman-teman mahasiswa nongkrong, di situ kita nongkrong. Jadi saya kira inilah apa namanya bisa menyerap, dan karena kita masih muda-muda, jadi kita berkarir masih ingin panjang, tentu aspek saling kebutuhan itu kita menunjukkan performa itu penting. Dan teman-teman muda di parlemen ya seperti siapa, kalau PAN itu seperti Farah ya, sebenarnya juga dia komisi 1 ya, banyak juga bicara, lalu kayak di yang lain itu saya nggak begitu nih ya, yang muda-muda ya juga banyak bicara, kayak Bang Adian ya, itu saya juga senang nih. Bang Adian nih salah satu role model saya nanti kalau jadi DPR nih, beliau merakyat ya, dan juga concern terhadap bidang yang dia dapat penugasan ya. Saya kira itu bisa jadi contoh kita lah, dan mungkin kalau media mau meliput banyak orang juga banyak sebenarnya, utamanya rapat-rapat komisi ya. Rapat-rapat komisi. Memang yang menarik itu kan selalu komisi 3 ya, komisi 3 yang ramai karena terkait hukum segala macam. Tapi komisi-komisi yang lain juga beberapa kali saya lihat kalau rapat komisi itu juga tegang kok, kencang. Terkait memperjuangkan aspirasi, utamanya aspirasi masing-masing anggota dewan. Saya kira ini cuman nggak disorot aja gitu bang. Soal ini mas, pemuda nih, pemilih untuk 2024 itu mayoritas ya ini milenial dan Gen Z. Nah, gimana melihat Mas Dedi dan Mas Yakin ini di dapilnya anak-anak muda ini melek politik nggak? Dan untuk meyakinkan gimana? Kalau saya begini bang, yang saya dulu, saya dulu. Ayo. Nggak tadi Dedi dulu soalnya. Ayo. Saya dulu sendiri izin ya. Kalau saya gini bang ya, kalau saya sih karena ini pileg ya. Kalau di DPT dapil saya mungkin 3, sekian juta ya pemilihnya. Nggak bisa saya harus saya populer di seluruh pemilih seperti mau jadi kepala daerah bang. Saya tetap menyasar ya yang paling dekat basis kultural sama saya. Itu juga kita nggak memandang usia berapa, Gen Z segala macam, nggak memandang. Kita fokus zona yang kita nggak ada klaster, kita mana yang kita kita sasar, wilayah-wilayah mana, karena memang di internal partai juga kita kan semua ego kita mau duduk, tapi kan ada satu kepentingan sebenarnya lebih besar, partai harus dapat kursi. Maka dari itu kita antara caleg ini berkomunikasi nih, kita bagi zona sebisa mungkin, sebisa mungkin. Paling tetap bertabrakan di lapangan, tapi sebisa mungkin kita bagi zona sehingga semua tercover bang. Pemilih muda tetap kita garap dengan sekoci yang kita bentuk. Kan kita juga dari kelompok. Termasuk ada bonus demokrasi. Oh ada dong, ya tetap itu kita lirik, itu penting. Karena mereka ini kalau sudah in bang, udah tune in, sudah sur istilahnya kalau bahasa Medannya, udah sur mereka ini. Main sendiri mereka bang, dari kantong sendiri. Nah ini pula mantapnya anak-anak muda ini. Kalau mereka sudah sur bang, main sendiri, tarik kantong sendiri, nggak ada ngontak-ngontak kita lagi. Senior ada nggak perlu itu, mereka udah nggak lagi, mereka udah jalan swadaya main. Senior terima bersih, terima bersih, terima laporan aja sama pendataan gitu. Nah mereka tidak lagi
Enggak, betul. Betul, enggak itu. Nah, tapi sebenarnya ya tetap yang paling loyal ibu-ibu saya kira. Ibu-ibu sangat loyal. Nah, ini yang kita juga kasih perhatian yang sangat besar untuk kita garap karena ibu-ibu ini ngomong di depan A ya di belakang gitu juga. Mereka bisa menggerakkan juga. Ya kalau dalam rumah tangga itu kalau ibu-ibu udah dapat biasanya dapat bapak, dapat anak begitu ya. Paket ya. Paket ya. Tapi kalau milenial tetap kita kasih concern, kita sasar Bang. Ada komunitasnya kita jalankan. Tapi ya mereka ini lebih kepada kita sosialisasi lah popularitas begitu. Jadi keywordnya rebut ibunya. Rebut ibunya, dapat anak sama bapaknya. Oke Gus, ada kira-kira ini kan udah level tips nih strategi. Lagi anak Jaksel ya. Oh iya. Kalau saya ini karena dapil DKI jadi masyarakatnya apalagi anak mudanya kan melek teknologi. Melek teknologi walaupun mereka itu banyak juga yang saya pantau apatis terhadap politik banyak juga. Tapi ya inilah tugas kita sebagai caleg, semua perangkat yang terlibat dalam kepemiluan ini harus memberikan ini pencerahan kepada anak muda ini, generasi kita ini ya agar semua ikut berpartisipasi dalam pemilu. Jadi saya kira kalau di DKI seperti dapil saya ini, apalagi anak Jaksel ini kan, anak Jaksel ini kan viral kan, ya harus ada campur-campur Inggris dikit-dikit, ya kan? Arab gimana sih? Jadi ya untuk dunia politik cukup melek lah. Ini Bang, ini kan ada fenomena menariknya begini. Ini kita bicara udah masuk ke parlemen nih, kita ya ini berandai-andai. Mungkin Gus Ainul sama Bro Deddy mungkin udah punya tips ya bagaimana. Kan biasa anak muda di parlemen kan daya terjangnya kan kecepatannya kan melebihi senior, melebihi yang lain juga kan, mesti terbawa suasana gitu. Nah gimana mengontrol misalkan situasi di satu sisi ada kepentingan konstituen, di satu sisi ada kepentingan partai nih. Nah karena beda dengan di DPD kan dia bertanggung jawab terhadap konstituen sendiri, tapi ketika di DPR kan dia akan bertanggung jawab di konstituennya, bertanggung jawab terhadap partai juga yang melakukan penugasan. Nah ini kira-kira tipsnya gimana, jangan sampai ada pesan seperti ada politisi senior yang sampaikan bahwa para Korea akan mendengar arahan-arahan juga nih. Nah kira-kira nih kita mendengar nih tips-tips dari Gus Ainul sama Bro Deddy gimana kira-kira untuk ngimbanginya gimana nih gitu. Kita tetap sniper tapi bro, balik kanan bro. Nah, gitu. Gimana Gus? Ya, saya kira tidak ada partai politik yang ingin mengambil kebijakan menyengsarakan rakyat. Nggak ada lah. Ya mungkin ini hanya soal persepsi dan penilaian orang atau kritikan dari perbandingan akademik aja. Ya, mungkin menurut ahli ini tidak sesuai, ahli ini sesuai. Tapi yang namanya negara itu, negara apalagi partai politik yang ikut di dalam menyelenggarakan negara ini nggak mungkin lah menyengsarakan rakyat, nggak mungkin lah. Apalagi saya di Golkar ini ya punya pengalaman panjang atur pemerintahan, ya. Punya pengalaman panjang atur pemerintahan di di zaman Pak Harto ada swasembada pangan dan lain-lain, itu saya kira enggak lah, aman aja, tenang aja itu. Keren. Ya kita di organisasi biasanya lah Bang, koordinasi ya. Kita terkadang jadi pimpinan, terkadang jadi anak buah ya, biasa ya. Kalau soal agenda-agenda rakyat itu, namanya partai politik kalau mau eksis terus ke depan, mau besar, semakin menanjak, nggak terancam terus di 1, 2 ya. Jadi jangan sampai partai ini nggak boleh sebenarnya menurut saya, yang sudah lolos parlemen sekali 2 kali ini selalu nyawanya di ujung PT gitu ya. Mepet tuh nggak boleh sebenarnya, nggak boleh kalau saya. Nah maka dari itu kalau agenda-agenda kerakyatan, agenda-agenda warga masyarakat begitu ya, itu nggak mungkin lah secara terbuka partai itu mau tarik diri ya, buang badan lain sebagainya. Apalagi kalau kita lagi suarakan, tentu kalau namanya sudah di DPR ya, hal apapun kita pasti koordinasikan begitu. Sebelum kita buka ke publik gitu, karena memang orkestrasi itu kan penting ya, dari praksi mungkin segala macam, dari pimpinan partai itu saya kira penting. Tanpa kerjasama orkestrasi
agenda baik pun, agenda besar kerakyatan tuh bisa aja nggak tembus gitu Bang, karena kita salah pengkondisian dan salah strategi di lapangan. Kalau sistem one man show ini ya, apa main sendiri itu nggak zaman kayaknya ke depan Bang. Kalau kita main sendiri mah hilang Bang. Itu hilang dalam artian ya kalau kamu memang berjuangin rakyat ngapain lu sendiri kan, sementara saya yakin lintas partai pun kalau kepentingan rakyat akan sama-sama begitu. Tinggal caranya dan bagaimana bangun komunikasinya. Saya kira gitu Bang. Oke, soal pemilu 2024 Oh, ini serem nih. ini udah banyaklah ujaran kebencian dan polarisasi yang tahun-tahun sebelumnya ya. Nah ini sebagai kader muda Muhammadiyah dan NU melihat pemilu 2024 ini polarisasi dan kebencian itu gimana berarti? Akan kembali lagi nggak atau gimana? Karena kan ini dampaknya akan memecah belah masyarakat. Eksploitasi identitas lah yang sering kita dengar gitu. Isu agama ini di pemilu sampai kapanpun pasti akan digunakan, karena isu ini murah, menyentuh lapisan masyarakat sampai paling bawah. Jadi tentu ini harus diantisipasi. Saya kira ginilah, saya ini kan Panglima Banser di DKI saya. Tidak ada, saya catat nih, tidak ada organisasi kepemudaan Islam, mohon maaf ini sama kawan-kawan Muhammadiyah, yang perang sampai mengorbankan nyawanya untuk membubarkan organisasi radikal-radikal itu. Nggak ada, hanya kami Pak. Catat itu. Hanya Banser yang perang, mulai dari yang mungkin masih diingat masyarakat Pilkada 2017 DKI lah. Polarisasi cukup tajam sekali. Ya. Sampai 2019 tajam. Bagaimana kader Ansor di Garut ya, ribut bakar-bakaran di Serang, kemudian di Yogyakarta, Pekalongan, dan banyak lagi kota lain. Nggak ada. Hanya kami yang siap berhadapan dengan kelompok-kelompok mereka-mereka yang ingin merongrong Pancasila ini. Iya, jadi saya pun seringkali diingatkan oleh kawan-kawan saya, bos, ini ente caleg, harus jangan terlalu keras-keras. Nggak bisa, gini loh. Gini, ini soal Pancasila. Pancasila ini konsensus, hasil konsensus para ulama, para negarawan terdahulu. Ya. Dan itu meliputi semua unsur agama ada di dalamnya. Hampir perwakilan semua suku ada. Memutuskan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi kalau teman-teman atau saudara-saudara kita ini masih memakai isu ini, ya itu hadapannya sama kami. Udah pasang badan nih. Ya. Ya tapi ini kan apa namanya? Kita ini kan sudah mendengar capres-capres ini kan ada beberapa nama. Kalau kira-kira kontestannya 2 ya saya kira aman aja lah. Nanti kita akan tanyakan soalnya. akan menuju ke situ juga. Jadi gimana? Ya ini ya, kalau saya kira mereka memang harus tetap punya skenario untuk apa namanya, mengawal dan apa namanya, mendesain ya, mencandra lah istilahnya, mencandra bahwa pemilu ini ya sampai apa namanya, pertarungan yang sangat kencang ya. Saya kira itu harus dipersiapkan antisipasinya. Tapi kita semua kan tentu berharap bahwa ini damai-damai aja, friendly match gitulah ya. Namanya friendly match, tawa-ketawa, sebelum main salaman, cipika-cipiki, tukar bendera, tukar sinar mata lah ya. Lalu kok udah selesai ketawa-ketawa lagi, makan bareng gitu ya. Tapi kan namanya kekuasaan ya. Sejak zaman Bahla ini merebutnya itu berdarah-darah. Berdarah-darah beneran atau dramatik ya. Itu saya kira ini perlu kita antisipasi semua ya. Dan Muhammadiyah tegas lah soal itu ya. Ketua Umum Profesor Haidar Nasir bilang bahwa nggak ada itu, jangan kita kasih ruang begitu. Politisasi agama segala macam. Bahkan sudah ketemu sama Ketum PBNU, nyampaikan pernyataan sikap bersama terkait pemilu damai dan jauhi hal-hal begitu.
Karena memang mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Apalagi kan ini isu global ya, Islamofobia segala macam, terorisme segala macam. Jangan sampai kita sebagai bangsa yang sudah ditakdirkan memang kita beragam, itu dieksploitasi, dipolitisasi sehingga itu jadi keretakan. Ya bangsa lain senang-senang aja kita ribut, konflik, kita nggak maju-maju ya. Padahal kita, Pak Jokowi dan tim kabinetnya sudah menata ini 10 tahun sangat baik. Dan mudah-mudahan nanti yang terpilih ke depan juga memimpin Indonesia jadi baik ya. Dan kita sebagai civil society, kita kawal bagaimana barang ini, pemilu ini berjalan dengan baik dan lancar. Saya kira gitu. Tapi prediksi Mas Deddy ini akan terjadi polarisasi atau politik identitas ini akan ada kan tahap di 2024? Saya menduga iya ya, karena memang kan ini barang masih amis ya 2017 ya. Masih amis ya 2019, 2024 mungkin iya akan tetap arah ke sana. Makanya kita semuanya harus gandeng tangan, antisipasi. Jangan sampai itu digunakan lagi dan kita bersepakat nih kalau ada yang begitu, ini sama-sama kita kasih punishment lah begitu. Tapi kan ini di elit kan memang bisa membahas. Ini kita komitmen pada level bahwa sesama anak bangsa kita bisa berkompromi, kita bisa berkoordinasi. Tetapi kan grassroots masa ini kan emosi semua. Elitnya pada duduk kira-kira kampanyenya teman-teman saya maupun dari Bro Deddy ke basis-basis yang ada dengan, karena orang tahu identitasnya kan dua-duanya latar belakang aktivis di dalam, otomatis ada ciri khas yang berbeda dengan teman-teman yang bukan berlatar belakang sebagai aktivis maupun OKP. Kalau elit bang, betul. Kalau elit benar-benar bersepakat bahwa hal-hal begitu tidak dieksploitasi, menjadi politisasi lain sebagainya, nggak akan terjadi sampai bawah bang. Kecuali kesepakatannya itu gimmick aja. Kalau gimmick aja ya, kita bersepakat ya, konpres ya, kita bersepakat. Di bawah tetap membara. Saya yakin ini tetap ada tautannya ke atas nih. Artinya kalau elit sudah berkomitmen, itu di bawah clear bang. Kalaupun ada area kecil tuh biasalah ya, itu bisa diselesaikan. Tapi kalau elit itu sudah berkomitmen, itu udah nggak ada serunya. Itu sudah selesai kan gitu. Artinya Indonesia udah aman gitu, nggak ada yang ribut lagi. Nah, ini artinya bahwa menurut saya persiapan teman-teman ketika bendungan di level bawah inilah yang kira-kira untuk bagaimana mengantisipasinya gitu. Karena elit bisa cipika-cipiki, tapi di bawah belum tentu juga. Palsu. Ya gimana tuh? Apalagi dapilnya Bro Deddy sumut wah. Ya kita lihat lah bang, 2019 ya, pasca pengumuman pemilu itu, pemenang pemilu ya, dari KPU, kan ribut tuh. Buktinya elit cipika-cipiki ketemu di kereta ya, mereka bersepakat, deal ya, ada sesuatu ya soal kebangsaan lah mungkin ya, kebangsaan pemerintahan, reda tuh di bawah gitu bang ya. Artinya itu yang disebut nggak gimmick gitu. Nah 2024 nih kita lihat gimmick nggak ya. Nah kalau kita di lapangan tentu satu sisi tanggung jawab kita karena sebagai pimpinan OKP nasional ya, kita bekerja mengamankan jaringan kita untuk di wilayah yang bisa mereka jangkau masing-masing ya, itu harus kita mitigasi, kita komunikasi lintas sektor nih gimana kira-kira ngamanin segala macam. Kita jaga nih campaign tentu ya. Nah kalau khusus kita yang punya dapil, yaitu kita kasih intensitas lebih tinggi bang, karena kalau menurut saya ya, kalau kita ini secara pragmatis ya untuk duduk di DPR, kita kan nggak perlu suara, umpamanya kalau satu dapil itu suaranya 3 juta, kita kan nggak perlu setengah N tambah 1 gitu, kita cukup sekian persen yang mau kita ambil. Jadi kalau kita caleg-caleg, saya kira bisa lebih sportif ya, karena kita udah tahu ceruknya mana, yang kita main mana begitu, dan kita kebanyakan apalagi kita penantang incumbent, kita banyak silent operation ya, kita diem-diem aja nih, yang penting bangun pendataan, bangun basis begitu. Tapi tetap kalau ada hal-hal yang bergejolak di bawah, tentu kita komunikasikan ke pimpinan partai kita sampaikan ini gini loh segala macam gitu, kita report. Kira-kira kalau udah di parlemen, fokus isu yang akan yang ancang-ancang untuk bisa diperjuangkan baik itu di komisi maupun di ini apa gitu? Saya di mana aja siap bang. Saya di mana aja siap. Karena namanya kita penugasan ya. Komisi 1 kita oke ya. 2, 3 pokoknya mana aja siap. Nah, minimal ada gambar kan, biasa kan dibawa ke kampanye dibawa kan ada jadi oh ya, kalau ada yang lain kan ngomong
gue perjuangkan itu yang namanya BPJS atau apa gratis deh, gue akan dorong gitu. Kira-kira gimana tuh? Ada nggak yang sebagai pemantik lah di level? Ya tetap Bang, tentu ya karena saya bilang tadi bahwa kita di bawah ini ya, masyarakat tuh isunya selalu sembako ya, sembako, pendidikan, kesehatan. Itu komisi-komisi yang dekat, itu komisi 10 ya, 10, 9 begitu ya di situ. Tapi prinsipnya kita dimanapun kita harus oke ya. Yang kedua kan, ini kan ada komunikasi praksi ya tentunya. Jadi nantinya apapun keluhan masyarakat di dapil kita, khususnya itu bisa kita perjuangkan walaupun kita nggak di komisi tersebut. Kan ada praksi yang mengendalikan perpolitikan di parlemen ini. Kalau partainya sehat dan mau besar, pasti itu akan berjalan gitu. Saya kira di PAN berjalan ya, karena kita banyak ngasih keluhan, atensi dari lapangan itu ditanggapi sama partai di Senayan itu. Bagus kalau dari ente sendiri. Kemungkinan dia kayaknya bidang agama nih ya kan? Oh. Nyasar berarti komisi 9. 8. Enggak juga. Kita ini sebagai aktivis pergerakan, sebagai aktivis intelektual. Begini, semua bangsa besar di dunia ini pasti pendidikannya bagus. Betul. Amerika, Jepang, Korea, sekarang Cina. Jadi kalau pendidikan kita ini tidak bagus, yakinlah bangsa ini tidak akan besar. Jadi sebagai mewakili anak-anak muda, tentu ini salah satu yang menjadi fokus saya nanti, pendidikan ini. Jadi nah ini apa namanya? mulai terlihat nih jelasnya nih. Iya benar. Jadi tidak ada bangsa-bangsa yang tidak memprioritaskan pendidikan, pasti nggak besar bangsanya. Pasti nggak besar. Kita lihat bangsa-bangsa maju deh, negara-negara maju. Kita ini kan masih berkembang aja berapa tahun. Nggak maju-maju ya kan? Mau 2024. Ya itu kan cita-cita Pak. Cita-cita Pak. Jadi semua bangsa besar kita harus lihat. Amerika, Jepang, ya, Korea, Cina, ya, negara-negara di Eropa itu pendidikannya maju. Dan kita ini menjelang 101 abad Indonesia ini. Jadi saya kira Pak Jokowi ini punya pikiran yang sangat panjang. Perhatikan juga, semua negara maju di dunia pasti pindah ibu kota, Pak. Amerika dari New York ke Washington. Jepang juga sama. Australia begitu juga. Ya. Jadi dengan kita ini pindah ke Kalimantan sana, ibu kota negara, IKN. saya kira Pak Jokowi ini punya mimpi besar terhadap Indonesia. Tahapan menuju perwujudan visi itu salah satunya adalah ibu kota negara ini. Ibu kota negara. Ibu kota negara. Jadi Pak Jokowi itu kan ingin sampaikan bahwa kepemimpinan beliau sebagai presiden bukan Jawa sentris. Semua rata. Nggak ada Pak, mulai dari kita bukan membanding-bandingkan ya, tapi ini fakta bahwa mulai dari zaman Bung Karno sampai presiden terakhir yang ke-6 itu, nggak ada tuh orang Papua itu tahu bagaimana listrik yang pedalaman ya, nggak ada tuh. Sekarang jalan aspal Papua. Aspal gede, satu harga BBM yang dulu katanya semen di sana satu juta, sekarang sama. Jadi Pak Jokowi ini ya Indonesia sentris. Iya, saya kira Pak Jokowi ini legenda Indonesia ini. Nah, apa yang bisa mau Bung Deddy kreasikan atau manfaatkan tangan ini? Ya memang ini ya, lumayan itu memang. Ya, dan prioritasnya apa kira-kira yang sesuai dapil lah misalnya? Setahun itu 5 kali ya, kalau nggak salah ya. Dana reses ya. Belum lagi uang komunikasi. Kita spill dari Krisdayanti aja. Spill dari wawancara Krisdayanti. Dia bilang ini baru ketahuan ya. Tentu ini Bang ya. Kalau peruntukan itu kan namanya juga dana aspirasi ya. Itu kan kita sesuai dengan di mana komisi kita bertugas. Itu yang menjadi tugas pokok kita. Namun masyarakat di bawah ini Bang, sepanjang yang saya turun sekarang ini, mereka itu juga nggak mau ngerti tuh. Kalau ada yang Pak, tolong Pak, anak saya Pak, ini BPJS-nya kalau saya mau komisi 1, mohon maaf Bu, saya komisi pertahanan, kan nggak mungkin. Mereka bilang apaan nih? Kami nggak tahu Pak gitu. Nah, tentu menghidupkan grassroots, menghidupkan
rumah aspirasi di bawah itu ya, multifungsi dari kantor partai dan lain sebagainya. Rumah pemenangan yang sudah kita miliki sekarang itu harus dilanjutkan untuk jadi tempat mengadu. Dan saya juga sudah berkolaborasi dengan DPRD yang tingkat 2 yang sudah eksis tuh. Mereka juga memperjuangkan itu dan kita saling komunikasi lah. Sekarang ini udah jalan. Sudah ada lumbung aspirasi. Harus ada, Bang. Kalau kok kita mau berkesinambungan harus ada. Tapi kalau kita mau sekali aja, ya udah silahkan ya kan. Atau kalau mau kita nanti di akhirat terlalu berat tanggung jawabnya, ya silahkan ya kan. Kita kan aktivis Islam. Ada juga tanggung jawab akhirat ini, Bang, ini yang lebih berat ini kan. Jadi LPJ-nya bukan cuma bukan hanya kepada negara, LPJ-nya pemerintah. Kalau pemerintah kan namanya DPR, saya lihat tuh agak longgar dia ya kan. LPJ-nya agak longgar ya, foto-foto ya gitu ya. Tapi dalam sanubari ini, tendensi ini ketuhanan ini LPJ-nya berat. Nah, karena kebetulan kita udah tahu itu, nah ini harus kita juga jadi pegangan kita. Selalu pengingat bahwa walaupun nanti kita komisi tertentu yang membidangi khusus tertentu, tapi kita tidak boleh menolak dan tidak memperjuangkan aspirasi apapun masyarakat di dapil kita. Karena namanya kita wakil rakyat ya, apapun harus kita perjuangkan. Soal nanti hasilnya positif negatif itu masyarakat juga banyak yang mengerti tuh, Bang. Umpamanya 10 aspirasi hanya 4-5 yang tersauti, mereka juga mengerti ya. Mereka nampak ada perjuangan, bisa ketemu akrab, ngobrol-ngobrol, menyampaikan aspirasi dengan tanpa batas, itu mereka juga senang, Bang, mudahan. Apalagi sampai terjawab aspirasinya. Kalau saya begini, terkait pendidikan lagi nih, amanat undang-undang kita itu 20% anggaran APBN untuk pendidikan. APBN kita berapa sekarang? Sekitar 2000-an triliun kan, 2400 kalau nggak salah. Ya. Berarti kan kira-kira itu 500 triliun. Jadi saat kami dulu berkesempatan ketemu Presiden 2017, waktu itu kami PBPMI. Saya bicara setelah ketemu Presiden, bicara dengan Mensesnek. Saya bilang, Pak, negara ini tidak adil terhadap pendidikan. Tidak adilnya kenapa? Jadi negara ini harus membatasi, misalnya begini, anak-anak pejabat, mulai dari pejabat tinggi negara, setingkat menteri, anggota DPR, bupati, wali kota, tidak boleh dapat beasiswa. Kenapa? Karena orang tuanya mampu. Anak-anak orang kaya, yang kategorinya kaya, dia mesti tidak boleh dapat beasiswa. Agar apa? Agar terjadi keadilan, Pak. Kalau bicara apa yang diteskan misalnya di LPDP, pastilah anak-anak mereka yang dapat. Karena mendapat kualitas pendidikan yang bagus. Ya, saya ini 6 tahun di pesantren, Pak. Tiba-tiba saya harus ikut tes LPDP, beasiswa LPDP. Nggak mungkin bisa saya. Tapi coba negara buka itu, ada tes kitab kuning. Nggak mungkin bisa lah SMA 1. Benar, ini fakta, Pak. Jadi di mana keadilan negara? Berarti itu satu poin yang akan Gus perjuangkan. Lah iya dong. Jadi waktu itu kita bilang ke Pak Mensesnek, waktu itu saya menyebut beberapa anak petinggi negara yang mendapatkan beasiswa LPDP ke luar negeri. Saya bilang mestinya nggak boleh dong, Pak. Kenapa? Orang tuanya mampu. Ya kalau begitu ya nggak adil dong ini. Atau mungkin selama ini nggak ada audit gitu ya, Gus ya? Maksudnya untuk ke... Ya makanya kita harus mengingatkan. Makanya kita harus mengingatkan Menteri Pendidikan atau paling tinggi kan Presiden yang bisa perintah pada menterinya, ya kan gitu kan? Bahwa nggak mungkin, mohon maaf ini anak di ujung timur sana itu, misalnya di ND misalnya, kualitas pendidikannya pasti beda dengan SMA 80 di Jakarta. Sedangkan dia harus tes, ujiannya sama, Pak, materinya sama, nggak mungkin bisa. Maka kita juga alhamdulillah ini saya sudah mendengar bahwa LPDP di Kementerian Agama itu passing grade-nya diturunkan. Jadi nilainya diturunkan sesuai dengan standar alumni madrasah atau pondok pesantren. Itu baru adil, Pak. Tapi pendidikan di Kementerian Pendidikan itu belum adil menurut saya. Nggak adil. Ujiannya sama, materinya sama, kualitas pendidikannya beda. Yang namanya anak-anak SMA 7 di Jakarta, SMA 6, dia baru kelas 1 udah notebook, Pak. Ya, sedangkan
Di sana. Di kampung beliau ini misalnya, ya kan? Asahan. Di Asahan sana, ya. Tinggi Raja desanya ini. Ya. Ya mohon maaf ini, bajunya aja satu baju ini sampai kelas 3 itu, Pak. Nah itu fakta. Semiskin itu ya. Itu fakta. Terus di mana keadilan ini? Nggak ada. Nih luar biasa nih, baik kita doain ya. Kayaknya sebentar aja di sana ini Bang, langsung dipanggil jadi Menteri Agama Bang. Ini untuk ngomong-ngomong soal pilpres nih. Ya. Ini panas nih. Koalisi Indonesia Bersatu ya kan. Golkar, PAN. Yes. Tapi P3 udah Dahulu. dukung capres lagi. Ada nggak nih info bisik-bisik lah? Ada arahan tuh capres ini. Gua mesti. Ya bisik-bisik aja lah kalau ini. Ya ini. Kalau PAN kan udah hampir Kayaknya mampir juga, tapi kan ini lagi. kalau PAN ini ya, kalau tanya ini Bang ya. Ini cocoknya kalau nggak ke Ketum Zul, Sekjen atau Waketum Yandri Susanto ini ya. Tapi nggak apa-apa karena kita di sini ya, kita jawab aja. Iya. PAN ini ya. Tentu Belum ada ini dukung. enggak. PAN itu kan sikap terakhir yang saya tahu ya. Kan mendorong wapres ya, cawapres. Bacawapres. Erick Thohir ya. Jadi salah satu menjadi klausul yang didorong kalau mau dapat dukungan PAN. Saya kira belum ada perubahan sikap ya. Per hari ini yang saya dengar-dengar masih sama, standingnya masih sama. Terkait capres tentu ini ya, PAN kan ada konsultan internalnya ya. Tentu basis data menjadi pijakan untuk 2024 ini kemana. Kan Bang Viva Yoga itu berapa kali mention ya, Bang Yandri juga mention. PAN ini nggak mau kalah lagi gitu ya. Jangan sampai hat-trick. Iya kalah ya 2014, 19. Mulai realistis Ya, kalau 2014 kalah nggak apa-apa ya. Karena yang didorong kadernya langsung ya, Bang Hatta Rajasa ya. Nggak apa-apa. Kalah bertarung wakil. Kalau 2019 kan bukan kader tuh, dukung. 2024 ini ya janganlah kalah lagi gitu kan. Karena kalau PAN kalah lalu nggak masuk parlemen, secara partai ya rugi. Tapi masyarakat lebih rugi Bang. Kenapa saya bilang begitu? Kita lihat aja nih Kemendak ini, Kementerian Perdagangan. Sejak dipegang Bang Zulkifli Hasan, hampir nggak kita dengar lagi orang ngeluh soal sembako mahal segala macam. Ada naik dikit langsung ada operasi normal lagi. Pak Jokowi turun kemana-mana, pasar jadi prioritas, dilihat oke, jadi harganya stabil begitu. Kita berapa kali lebaran sejak dipegang Pak Zul ini nggak ada gejolak yang signifikan. Nah saya kira bangsa ini lebih rugi kalau PAN nanti nggak masuk pemerintahan. Maka dari itu ya kan, kita kasih input juga ke Pak Ketum, ke Pak Yandri. Udah betul itu, jangan sampai kalah 3 kali. Jadi pertimbangan presiden juga menjadi elemen yang paling penting ya. Salah satunya nanti berlabuh kemana? Karena kalau gotong royong ini Bang, sama-sama ini itu lebih gampang menang kan? Dan kalau udah sama-sama, saya kira mayoritas kumpul di situ memenangkan capres cawapresnya bersepakat. Saya kira gejolak-gejolak yang kita bicara di awal tadi udah selesai lah gitu ya. Jadi bersatu belum tentu bergotong royong berarti ya? Ini bersatu dan bergotong royong nih, harus bergotong royong agar setelah itu juga pembagi tanggung jawabnya juga merata. Tanggung jawab Bang, tanggung jawab ini untuk bisa bantu masyarakat, bantu rakyat ini. Ya tagline-nya PAN lah, bantu rakyat, nah itu dia. Gimana nih tokoh Golkar muda nih? Kalau PAN tadi kalah 2 kali. Golkar ini sejak berdiri nggak pernah kalah, Bu. Iya. Menang terus ya? Menang terus. Kalaupun kalah sebentar aja, Pak. Iya. Karena Golkar ini partai tengah. Yang dia partai dari kiri bisa ke tengah, dari kanan bisa ke tengah. Tapi yang dia dari kanan nggak mungkin ke kiri Pak ini. Yang dari kiri ini nggak mungkin masuk partai kanan Pak.
Nggak mungkin, Pak. Yang bisa mengayun semua ini, kanan kiri ini, ya hanya Golkar, Pak. Iya. Ya. Ya, hanya Golkar. Balensinya ada di Golkar. Iya. Luar biasa Jadi, Golkar nih. Tidak mungkin ya, seperti misalnya kader PDI Perjuangan masuk PKS, Pak. Dan sebaliknya, Ya, PKS juga mungkin. PKS tidak mungkin ke PDI, Pak. Yang mungkin nih hanya Golkar. Golkar. Titik temu, Bang, titik temu PDI ya. bisa ke Golkar, PKS bisa ke Golkar. Iya. Iya. Artinya apa? Kita ini menentukan kemenangan. Iya. Nah, Gitu, ini Pak. menarik ya soal menentukan kemenangan nih. Kan ada fenomena pengaruh ekor jas kan istilahnya. Nah, kira-kira Bung Deddy sama Gus Ainul juga berharap partainya mendukung capres yang akan berefek terhadap ekor jas nggak? Ya Jadi pastilah. kan menjadi hadiah, gitu. Ya pasti. Tapi kan kalau kami kan Golkar itu partai sistem. Tidak mengkultuskan orang. Maka siapapun ketua umumnya di Golkar itu ya suaranya bertahan. Ya kadang-kadang naik dikit, kadang-kadang turun dikit kan biasa. Ini soal isu aja. Karena ini partainya sistem, jadi kami tidak akan terganggu dengan siapapun sosoknya. Mana Bro Deddy? Kalau kita ya, Ini kan udah 3 kali ya. tentu efek itu ya diharap lah Bang namanya. Target PAN itu kan 60 kursi ya, 60 kursi begitu, kursi parlemennya. Apapun tentu yang bisa menunjang agar suara parlemen ini naik, kursi parlemen ini naik, tentu akan diambil dan dimanfaatkan sebisa mungkin ya, seoptimal mungkin. Termasuk tadi tuh efek ekor jas tadi. Salah satu juga mendorong Erick Thohir menjadi bakal calon wakil presiden itu kan juga kaitannya kan ke sana kan, bahwa kita mengharapkan itu. Tapi tetap di zamannya Zulkifli Hasan ini 2024 ini saya kira lebih sistematis ya, karena kita saksi itu kita input, kita daftarkan, lebih terukur lah. Partai lebih terukur kerjanya dan juga caleg-caleg dibekali ya, dibekali pelatihan dan juga ongkos-ongkos yang bisa dibantu dari DPP itu dibekali juga ke bawah, sehingga target 60 kursi ini bukan hanya isapan jempol, bukan hanya angan-angan nih gitu kan. Kalau ada nanti efek ekor jas melampaui itu alhamdulillah, tapi target kerja partai, sistem yang dibangun untuk 60 kursi ini. Oke, kita sebenarnya kita mau nanya banyak banget ini ya kan. Gus Yakin dan Bro Deddy ini, cuman kita harus Jangan bro lah Bang, PS itu Bang, bro. Bahaya Bung aja Bung. Kita kan penggemar Soekarno yang di PAN, jadi Bung aja, Bung ya. Cuman kita harus mengakhiri ini. Tapi sebelum closing, Gus Yakin sama Bro Deddy ini Bro, Bung ya. Aduh bro. closing statement dulu, harapannya terhadap pemilu dan pileg ini, Gus. Pemilu harus damai, harus demokratis, semua masyarakat harus ikut berpesta demokrasi Dengan yang gembira ya. dengan riang gembira. Riang gembira PKB itu Pak. Lainnya udah ada Pak. Iya. Lanjut. Bung Deddy. Ya sama, pemilu 2024 nih harus aman ya, tentram, harmoni, kita tingkatkan persatuan, jangan sampai gara-gara event hajat 5 tahunan yang bakal terjadi tiap 5 tahun kita menghadapi perpecahan seperti sebelum-sebelumnya. Kalau dalam Islam itu kan, kalau harimu hari ini lebih buruk dari hari kemarin, kita ini kan celaka kan. Nah, maka dari itu 2024 jadi pelajaran, 2019 jadi pelajaran kita bagaimana 2024 ini soft. Siapapun yang mau maju, komitmenkan, jangan hanya gimmick politik. Gimmick-gimmick aja, kita bersatu enggak, itu kita kampleng kalau begitu tuh, kalau bahasa kita kampleng tuh, kita sikat tuh gitu. Jadi kalau udah komitmen para elit, komitmen juga harus sampai ke bawah komitmennya. Agar apa? Agar kita bisa menang dengan riang gembira tadi. Negara jalan, pemerintahan jalan, yang terpilih juga visinya jelas, kita sama-sama memperbaiki bangsa ini agar 2045 kita bisa jadi negara maju.
Oke, sobat bangsa, saya ingin mengutip Insinyur Soekarno. Saya lebih suka pemuda yang merokok mengobrol tentang kebangsaan daripada yang kutu-kutu. Sampai jumpa Nyindir Muhammadiyah itu nggak? Wah, kita nggak merokok nih, kita hisap dulu satu nih. di channel Postraf berikutnya. Terima kasih. penerima dari PDP itu memang